Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Okay, the second meetings. This is the continue of our last meeting. This is the second meeting about mathematics in English. And now, this time we shall discuss about how to read some numbers in English. Nah, cara pembacaan pecahan, ya, fraction, pecahan. For example, 1/2, seperdua atau setengah. 1/3, ya, sepertiga. 1/4, seperempat. 1/5, seperlima. 3/4, 3/4. 2/3, bukan 3 ya, tapi third, 2/3. Bagaimana kalau 1/2? 1.5, 1/2 atau 1/2. And then 1.3, 1/3. And then 1.25, 1/4. And then 2.75, 2/3. Itulah pembacaan daripada pecahan. Nah, ada lagi pengecualian tentang pecahan ini. Contohnya, for example, to fractions more complex, ya, untuk pecahan yang lebih besar atau kompleks gunakan kata over. For example, 34/259. Kita bacanya dalam bahasa Inggris adalah 34/259. Ya, 34/259. Jadi you can use over atau lebih, ya. And then the second example, 218/576. We can say, or we can read 218/576. Once again, 218/576. Itulah untuk pecahan yang lebih besar, ya, atau yang lebih kompleks. Okay, now how to read O, ya, cara menyebutkan angka. For example, O itu kalau penulisannya kita bisa bilang O, tapi bacanya O, ya. Nah, ini digunakan untuk yang pertama sesudah angka desimal atau after a decimal point, atau setelah koma. For example, 9.02, 9,02. And the second is menyebut nomor ruangan atau gedung atau hotel. For example, room 101. Sama juga, ya, room 101, bukan 101. Ini untuk gedung atau ruangan. How to say telephone number, untuk menyebutkan nomor telepon. For example, 760024, 760024, ya, 76000124. Jadi bukan 00, ya, tapi 00124. Pada menyebutkan tahun, 1909. Baik, not. Oke, kalau dia 0, jadi kita baca not, bukan O lagi, ya. Seperti 0.17, bukan 0.7, tapi 0.17. Ya, ada perbedaannya. 0.17 bukan 0.17. Jadi dibaca per hurufnya. For example, lagi di second sample, 0.278. Ya, jadi perhatikan, bukan 0.278, ya, bukan 0,278, tapi 0,278, seperti itu. Baik, bagaimana dengan 0,06, ya, 0.006.
0,006 ya. Nah, untuk pembacaan O sebagai 0 digunakan untuk temperatur atau suhu. For example, 10 degrees below 0. 10 degrees below 0, 10 derajat di bawah 0. Ya, karena minus 10 itu adalah di bawah 0. Bagaimana dengan O dibaca nil digunakan dalam pertandingan sepak bola? For example, Indonesia to Malaysia nil. Artinya nil di sini kosong. Indonesia to Malaysia nil. Baru O dibaca love digunakan dalam pertandingan tenis. For example, 20 love. Artinya 20 kosong. Baik, sekarang kita ke penulisan angka. Gunakan tanda strip atau hyphen di tengah bilangan 21 up to 99. Gunakan tanda hyphen di antara 21 sampai 99. For example, 73 penulisannya 70 baru strip 3, jangan digabung ya. Lalu 44 bukan 44 tapi 44. Lihat, 44 U-nya tidak ada ya. Baru gunakan N. Ini hanya berlaku untuk British English. Jadi kalau kita bisa menggunakan British English, ini bisa kita gunakan. Tapi kalau US atau American English, kita menggunakan seperti biasa aja. Contohnya 785. Untuk memisahkan digit ribuan atau biasanya kalau kita bisa menuliskan ribuan, gunakan koma. Perhatikan contohnya 1560, itu bahasa Indonesianya. Bagaimana membacanya dalam bahasa atau penulisannya dalam bahasa Inggris? 1560 ya, jadi tetap pakai N di belakangnya. Bagaimana kalau dia 422.333? 422,000, lihat komanya, 333. Sekarang kita masuk untuk memisahkan digit desimal. Gunakan tanda titik atau dot. For example, 6.35, 6.35 ya. Jadi setiap di belakang koma jangan langsung dibacakan 35 seperti itu, tapi 6, atau 6.35. For example, 761.21, bukan 21 ya, 21. Jadi kalau di belakang titik dia selalu baca huruf per huruf. Sekarang kombinasi penulisan tanda koma dan tanda titik. Ini biasanya kita gunakan dalam jutaan ya, dalam hitungan jutaan ke atas. For example, 5,945.65. Atau kita bisa juga digunakan ini untuk ribuan, tetapi ada 2 poin di belakangnya. Contohnya ini 5.945, koma atau poin, biasanya kita buat poin rupiah ini ya, poin 65 ya, seperti itu pembacaannya. Okay, that's all our meeting for this time, and see you in the next lesson. And don't forget, click like and subscribe this channel so that this channel can give you important education to improve your English. Thank you and see you next time.